Selamat datang kembali di channel Gilang Wrestling. Kali ini kita akan membahas atau mengulas sebuah event pay-per-view dari All Elite Wrestling yang banyak orang bilang mengubah dunia industri gulat profesional dalam satu acara ini. Kenapa All Out spesial? Walau sebelum acaranya dimulai, kita tahu bersama kalau ada babak satu ini CM Punk yang akan debut matchnya setelah 7 tahun tidak pernah bergulat lagi, yang melawan Darby Allin. Dan juga ada beberapa match lainnya yang seru-seru juga ya, seperti Chris Jericho melawan MJF Final Fight, Young Bucks melawan Lucha Brothers Steel Cage match, dan juga match lainnya. Mari kita bahas. Untuk match pertama, di kick off-nya atau buy-in kalau istilahnya di All Elite Wrestling-nya, itu pertandingan 5 lawan 5 antara Best Friend, Wheeler Yuta, Chuck Taylor, Orange Cassidy, dan Jungle Boy dan Luchasaurus di Jurassic Express melawan HFO ya, Hardy Family Office, Matt Hardy, Private Party, dan juga TH2. Pertandingan berjalan cukup seru dan ada bumbu komedi juga pasti karena ada orang ini. Dan juga ada beberapa poin-poin klimaks-klimaks yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Ini matchnya ini gratis disaksikan di YouTube ya. Silakan bisa meluncur ke YouTube-nya All Elite Wrestling, menonton buy-in-nya All Out. Kita lanjut aja biar cepat ya, videonya biar nggak panjang-panjang. Match pertama langsung kita disuguhi oleh TNT Championship match, single match Miro melawan Eddie Kingston. Ini feud mereka bisa dibilang singkat ya, dan juga konsepnya Miro ini memang dia memilih penantangnya, memilih orang yang akan menantangnya untuk TNT Championship. Sudah menantang orang-orang yang biasanya kurus-kurus orangnya atau kecil-kecil begitu ya. Kemarin terakhir Fuego del Sol sama Lee Johnson, ya gampang aja menangnya karena dia konsepnya lagi winning streak, lagi menang terus begitu ya. Karena undefeated begitu konsepnya dia saat ini, karena dia God's favorite champion, championship atau pemegang gelar juara yang disenangi oleh Tuhan. Pada saat melawan Eddie Kingston promonya ini membuat pertandingan ini akan menarik. Kenapa? Sebelumnya Miro kalau bertanding TNT Championship di episodenya Dynamite ataupun episode spesial All Elite Wrestling itu kayak nggak balance gitu. Memang sudah jelas kalau Miro yang menang begitu. Tapi kalau pas Eddie Kingston ini, kalaupun ya mungkin bayang-bayang kita tahu lah kalau Miro bakalan tetap menang, tetapi Eddie Kingston membuatnya menarik dengan promo-promonya. Keahlian dia memang banget ya, keahlian dia sangat sering banget. Itu yang orang tahu itu promonya dia luar biasa. Salah satu kata yang paling keren itu ketika kita tahu kalau Miro ini adalah The Redeemer. Jadi si Kingston bilang kalau dia ngomong ke Miro bilang, "If you're Redeemer, redeem these nuts." Itu luar biasa, sangat menghibur. Dan dari sini, dari storyline mereka berdua ini, kita tahu kalau kelemahannya Miro adalah di lehernya. Karena beberapa match sebelumnya dia sering kena DDT dan semuanya berhasil begitu. Dan Eddie Kingston tahu itu. Pada saat match dia pukulin terus lehernya Miro ini, dikasih DDT dan lain sebagainya. Tetapi dalam satu poin sebelum ending, mereka mepet semua ke pinggir ring, di mana wasit juga dipojokin begitu sama Miro. Akhirnya Miro menendang selangkangannya dari Eddie Kingston ini, low blow begitu. Dan Eddie Kingston langsung kesakitan, dan saatnya Miro mengunci si Eddie Kingston, dan akhirnya Eddie Kingston tap gitu. Selesai juga akhirnya pertandingan mereka dan tetap dimenangkan oleh Miro begitu. Bukan taps ya, pins. Jadi dia nggak kalah karena taps gitu, dia kalah karena pin fall-nya dari Miro karena habis di low blow begitu ya. Dan ini pertandingannya juga cukup menarik berjalan, cocok jadi pertandingan opener ya, atau match pembuka dari All Out ini. Dan mereka berdua pertandingannya ini menunjukkan kalau pertandingan ini imbang begitu. Kekuatan mereka sama, mereka bergantian memberikan gerakan-gerakan mereka. Tapi poin yang paling jelas dari match ini, di mana Eddie Kingston selalu berusaha untuk mengalahkan Miro dengan memukuli atau membuat sebuah gerakan untuk Miro ini yang mengarah ke lehernya. Ini menarik karena jadi kita tahu sekarang kalau kelemahan Miro adalah lehernya, bro. Nah, dengan begitu memang konsep orang kuat kayak gini nih yang nggak terkalahkan harus ada konsep kelemahan ya. Nah, dia dapat kelemahannya, dan nanti ke depannya pegulat-pegulat lain yang mungkin akan menghadapi Miro sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan ada kemungkinan jadi ya kalau Miro bisa kalah dalam matchnya nanti ke depan. Begitu. Matchnya
keren sekali. Lanjut, match berikutnya adalah Jon Moxley versus Satoshi Kojima. Ini juga match yang feud-nya sangat singkat. Ceritanya sangat singkat. Kenapa? Karena kayaknya 2 minggu sebelum All Out itu si Dean Ambrose, Jon Moxley ngomong promo di suatu video gitu. Dia bilang kalau dia dapat kontrak dari kiriman luar negeri begitu. Terus kontrak itu sudah ditandatangani dan siap bertanding melawan salah satu punggawa pegulat Jepang adalah Satoshi Kojima. Ini menurut sebagian orang, walaupun feud-nya tidak panjang, cerita mereka tidak panjang, tapi mereka berhadapan gini aja udah sangat menarik untuk disaksikan gitu loh. Kita tahu kalau Jon Moxley ini punya sedikit track record di NJPW dan Satoshi Kojima ini merupakan veteran yang ada di Jepang begitu. Pertandingan mereka sesuai harapan cukup menarik. Tapi menurut saya tidak begitu yang keren luar biasa begitu. Tetapi tetap menarik ya. Apalagi orang yang ngefans sama NJPW. Saya sendiri pribadi tidak begitu mengikuti NJPW. Jadi saya tidak begitu mengenal Satoshi Kojima. Yang saya tahu NJPW ya ini kalau nggak Minoru Suzuki, Hiroshi Tanahashi dan beberapa yang lainnya begitu. Dan yang menarik dari match ini, ketika Jon Moxley sudah menang melawan Satoshi Kojima, ada yang muncul dalam match ini. Yang muncul dalam match ini yaitu setelah match ini muncullah satu pegulat dari Jepang juga yang sangat dikenal oleh penggemar gulat profesional. Dia adalah Minoru Suzuki. Dia datang setelah match berakhir dan mengagetkan banyak orang. Ini semakin memperjelas hubungan baik antara All Elite Wrestling dengan New Japan Pro Wrestling. Dan fansnya New Japan Pro Wrestling pasti sudah tahu ya, pasti akan sangat tertarik di mana Minoru Suzuki pasti akan punya cerita untuk melawan Jon Moxley. Pasti akan kita nantikan. Pertandingan berikutnya langsung lanjut kita disajikan oleh pertandingan AEW Women's World Championship. Dr. Britt Baker DMD melawan Chris Statlander. Dan seperti biasa Dr. Britt Baker ditemani Rebel sama Jamie Hayter ya, yang mendampingi untuk di match ini. Terus matchnya memang diharapkan menjadi match yang menarik, tetapi orang sudah tahu yang menang pasti Dr. Britt Baker. Karena Britt Baker lagi naik-naiknya nih, lagi di puncak karirnya banget ya di All Elite Wrestling. Semua orang bersorak ketika dia teriak, dia memberikan signature DMD. Semua orang teriak DMD gitu. Dan Chris Statlander ini penantang baru ya. Bukan pendatang baru, tapi penantang baru untuk Women's World Championship-nya ini. Ketika pada saat acara spesial sebelumnya, ketika Dr. Britt Baker melawan penantang sebelumnya. Dan penantang sebelumnya itu Red Velvet ya. Waktu itu di acara pada saat All Elite Wrestling ada di Pittsburgh, di mana kandangnya atau kampung halamannya Britt Baker. Chris Statlander keluar pada saat itu memang langsung untuk menantang Britt Baker begitu ya. Dan ini untuk setup matchnya di pay-per-view All Out. Saya tidak begitu menggemari pribadi ya, saya tidak begitu menggemari pegulat wanita atau wanita yang bergulat di sebuah match begitu. Tetapi beberapa yang memang menarik ya. Seperti salah satunya ya match ini. Match ini ya lumayan menarik karena memang dari mereka masing-masing banyak yang mengharapkan pertandingannya menjadi cukup bisa dibilang layak untuk disaksikan atau disajikan dalam pay-per-view All Out. Dan Britt Baker memenangkan pertandingan dengan memberikan kuncian kepada Chris Statlander, kuncian pamungkasnya ya dengan sarung tangannya itu selayaknya seorang dokter gigi. Ya memang dia seorang dokter gigi ya, Dr. Britt Baker DMD. Matchnya cukup keren. Satu lagi kita lanjut ke match berikutnya guys. Match berikutnya kita disajikan oleh Steel Cage Match AEW World Tag Team Championship, Young Bucks melawan Lucha Brothers. Ini untuk story ya, untuk story sendiri. Sebenarnya All Elite Wrestling tidak perlu menceritakan story mereka berdua. Mereka sendiri
tim dua ini memang sudah klasik sekali ya. Mereka sudah sering bertanding di banyak promosi gulat, baik itu independen maupun promosi gulat yang sudah besar begitu. Dan mereka selalu berhasil memberikan performa yang luar biasa, yang sudah tidak bisa diragukan lagi kalau Young Bucks lawan Lucha Brothers pasti sangat-sangat seru dan sangat mantap. Memang sudah jelas sangat mantap ya. Jadi kita bisa saksikan, kalau mungkin teman-teman yang nonton atau yang nggak nonton, saya sangat rekomendasikan untuk menontonnya dan cari match ini. Kalau dari semuanya match ini aja ditonton, pasti sangat menarik dan pengen nonton semua matchnya begitu ya. Buat yang mungkin masih ragu terhadap All Elite Wrestling. Dan di match berikut ini, Young Bucks lawan Lucha Brothers ini memang feudnya singkat, tetapi memang seperti yang saya bilang tadi, ini layak untuk jadi tontonan. Nah, matchnya juga berjalan sangat luar biasa menarik, dimana ada momen ketika Young Bucks dan mencoba untuk membuka topengnya si Rey Fenix dan juga si Penta El Zero Miedo ya. Dibuka paksa begitu. Ini kan suatu poin di mana Young Bucks ataupun All Elite Wrestling mau menekankan kalau Young Bucks memang saat beberapa menit sebelum pertandingan berakhir, si Young Bucks itu mengeluarkan sepatu yang ada paku payungnya nih guys. Sepatu yang ada paku payungnya dipukul Wrestling Tag Team Championship. Luar biasa. Kalau mungkin teman-teman yang belum nonton, sekali lagi pengen nonton ya, nggak mau nonton semua, nonton satu match saja, nonton yang ini. Saya sangat rekomendasikan Steel Cage Match All Elite Wrestling World Tag Team Championship, Young Bucks versus Lucha Brothers. Lanjut lagi adalah All Out Casino Battle Royale. Sebuah pertandingan selayaknya Royal Rumble, tapi konsepnya sedikit berbeda ya, karena yang masuk 5-5 per 3 menitan. Terus juga yang terakhir adalah orang yang memegang kartu Joker, yang mana biasanya adalah kejutan. Nah, kejutan kita untuk All Out Casino Battle Royale tahun ini adalah Mbak Ruby Soho atau Ruby Riot ya kalau di WWE dulu ya. Jadi pada saat pertandingan ini memang yang ditunggu-tunggu oleh semua penonton pada saat Casino Battle Royale adalah siapa yang jadi jokernya. Dan yang jadi joker setelah di teaser beberapa kali pada saat di video ataupun di sosial medianya Ruby WWE tidak begitu diapresiasi oleh banyak penontonnya. Ya itulah, beda penonton, beda fans, beda perlakuan. Setuju? Setuju dong ya. Dan pertandingan sangat mengejutkan. Itu dimenangkan oleh Ruby Soho dengan 3 orang tersisa. Pada saatnya Nyla Rose, Thunder Rosa sama Ruby Soho. Nyla Rose keluar, akhirnya tinggal 2, Thunder Rosa dengan Ruby Soho. Akhirnya Thunder Rosa dikeluarkan oleh Ruby Soho. Ruby Soho memenangkan pertandingan, menjadi pemenang Casino Battle Royale, yang pastinya dapat hadiah. Itu adalah menantang gelar juara Women's ya, yaitu harus menantang Dr. Britt Baker di DMD. Lanjut ke match berikutnya. Salah satu match yang paling ditunggu-tunggu untuk All Out ya, karena di match ini MJF Maxwell Jacob Friedman versus Chris Jericho. Jadi ini final fight. Pertandingan bisa bilang pertandingan terakhir antara mereka berdua, di mana stipulation ini ditambahin Chris Jericho biar tambah ngeri begitu ya. Stipulationnya ketika kalau Jericho kalah, dia bakalan gak pernah lagi bergulat di dunia gulat profesional. Sekali lagi, ketika Jericho kalah, dia akan ya lebih kurang pensiun lah ya dari dunia gulat profesional. Nah, ini suatu high stake ya, atau suatu match yang tinggi nih kaliber yang dipertaruhkan begitu. Orang banyak menduga ya ini kayaknya memang benar match terakhirnya Jericho di dunia gulat profesional ya. Saya juga mengira seperti itu, karena waktu demi waktu sebelum match ini
Chris Jericho menghadapi Five Labors of Jericho yang disyaratkan MJF. Ketika Jericho mau menghadapi MJF, dia harus menyelesaikan Five Labors, yaitu 5 penantang, 5 orang, bukan 5 orang ya, 4 orang sebelum yang kelima adalah melawan MJF, begitu kira-kira. Jadi yang pertama si Chris Jericho melawan Shawn Spears waktu itu. Shawn Spears boleh pakai kursi, Chris Jericho nggak boleh. Itu. Tetapi Chris Jericho tetap memilih untuk menjalankan labor itu karena dia sudah muak sama MJF, mau menghancurkan, melawan MJF. Ini salah satu story ataupun cerita di All Out, di All Out Wrestling yang long term gitu. Karena ceritanya itu cukup panjang ini, sudah berbulan-bulan yang lalu, bahkan sejak tahun waktu zaman-zaman masih Covid ya, masih tahun 2020 begitu. Perseteruan mereka berdua ini diawali ketika MJF gabung ke Inner Circle dan diakhiri dengan pengkhianatan MJF di Inner Circle. Dia punya grup sama namanya The Pinnacle, sampailah ke Five Labors of Jericho ini. Terus Labors kedua adalah melawan Nick Cage dari dari Game Changers Wrestling atau GCW, salah satu punggawa deathmatch ya, pertandingan ekstrim yang berdarah-darah. Chris Jericho melaluinya di Labor number 2. Dia berdarah-darah gitu ya, disobek jidatnya pakai pemotong pizza itu sampai berdarah-darah begitu ya. Sampailah ke Labors number 3, yaitu Chris Jericho melawan salah satu pegulat klasik era 90-an, yaitu Juventud Guerrera. Melawan Juventud Guerrera, Chris Jericho tidak boleh melakukan Judas Effect-nya. Bukan melakukan Judas Effect ya. Chris Jericho itu harus menang dengan finisher dari atas ring begitu ya. Karena Juventud Guerrera ini dia ahli lucha ya. Jadi dia sering si Juventud Guerrera itu bisa dari atas ring begitulah. Singkatnya, Chris Jericho menang juga melawan Juventud Guerrera yang merupakan sahabatnya sejak lama. Terus juga akhirnya di labor keempat, Chris Jericho harus melawan bodyguardnya MJF, yaitu Wardlow. Dan dalam match ini Chris Jericho tidak boleh memakai Judas Effect. Satu lagi, di match terakhirnya MJF di Labors yang terakhir, yang kelima, Chris Jericho akhirnya bisa menghadapi MJF. Tetapi Chris Jericho tidak boleh memakai Judas Effect. Chris Jericho juga tidak boleh entrance atau masuk ke ring dengan lagu Judasnya. Jadi pada saat itu Chris Jericho akhirnya di match labor kelima kalah lawan MJF. Ini cukup mengagetkan ya, karena orang berharap itu bakal menang. Karena Chris Jericho kalah di match labor yang kelima ini, akhirnya Chris Jericho sedikit frustasi karena dia pengen mengalahkan MJF. Dia kesal dengan MJF. Akhirnya dia menawarkan MJF untuk bertanding satu kali lagi di All Out. Awalnya MJF tidak menerimanya, sampai akhirnya Chris Jericho bilang, kalau saya kalah, saya nggak akan gulat lagi. Nah, ini membuat MJF, menarik nih, saya bisa jadi orang yang mengakhiri karirnya Chris Jericho. Jadilah match ini, The Final Fight, Jericho versus MJF. Seperti yang saya bilang tadi, banyak fans yang menduga kalau Chris Jericho akan retire atau pensiun dalam match ini, tetapi kenyataannya tidak. Hal yang paling menarik ya, selain memang gerakan demi gerakan ataupun menit demi menit di match itu, yang paling menarik adalah mendekati endingnya, dimana cukup kontroversial ketika MJF itu mempin Chris Jericho. Dihitung 1, 2, 3. Terus Aubrey Edwards, wasitnya itu mengira kalau hitungannya itu udah benar begitu. Jadi setelah Aubrey Edwards itu menghitung 1, 2, 3 tanpa melihat kakinya Jericho menyentuh ring atau rope break yang harus dihentikan hitungannya, dan Aubrey Edwards menentukan pemenangnya MJF, langsung berhenti matchnya begitu. Tetapi semua fans bertanya-tanya, lah kok begini endingnya? Ini sama aja dong sama WWE, endingnya kok kontroversial begini. Akhirnya beberapa menit kemudian ada wasit yang bilang kalau dia melihat si Chris Jericho kakinya kena ring, dan menjelaskan ke Aubrey. Akhirnya pertandingan diulang kembali atau restart.
dilanjutkan kembali. Akhirnya pertandingan dilanjutkan kembali dan akhirnya MJF kalah juga di match ini. Matchnya sangat menarik, luar biasa karena stake-nya atau pertaruhannya tinggi di sini ya. Itu menjadikan match ini sangat-sangat luar biasa dan deg-degan gitu nontonnya. Saya malah menduga beberapa saat itu kayaknya Chris Jericho bisa kalah ini. Tapi ya balik lagi, ternyata Chris Jericho itu tetap bisa menang dan karirnya di All Elite Wrestling masih akan terus berlanjut. Dan dia selebrasi kemenangannya dengan semua teman-temannya di Inner Circle. Match berikutnya dilanjutkan oleh match yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang yang membeli pay-per-view ini adalah CM Punk versus Darby Allin. Saya kira Darby Allin akan ditemani Sting, tapi dia keluar aja gitu bareng Sting. Akhirnya Sting masuk lagi gitu, biar Darby Allin sendiri yang bertanding. Satu hal yang jadi poin dalam match ini adalah apa kostumnya Bapak CM Punk ya. Ternyata Bapak CM Punk memakai kostum baru. Kostum barunya ini saya agak merasa sedikit mengganjal begitu, karena saya tidak biasa melihat CM Punk memakai celana panjang saat bertanding gulat profesional begitu. Saya pengennya ya CM Punk pakai celana dalam seperti yang dia bergulat sebelumnya. Nah, dia pakai celana panjang seperti itu agak ya aneh aja gitu melihat CM Punk celananya panjang begitu. Ya udah, dia bertanding dan sangat menarik ya. Belum bertanding mereka sama-sama duduk begini karena sebelum mulai si Darby Allin ini nggak mau berdiri-berdiri, dia duduk di ujung situ terus gitu loh ya. Akhirnya CM Punk duduk juga dan semua penonton bersorak. Ini luar biasa, CM Punk duduk doang aja penonton bersorak-sorai, ya enggak? Terus akhirnya langsung bisa dilanjutkan pertandingannya. Pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang yang membeli pay-per-view ini. Pertandingannya memang sangat luar biasa, sangat mantap, sangat keren juga. Di mana CM Punk cukup abis-abisan juga ya, karena memang dia 7 tahun gak bertanding, tetapi bertanding langsung melawan orang yang sangat kalau bertanding itu sangat urakan, sangat brutal begitu kalau bertanding. Nggak memikirkan keamanan badannya begitu, karena dia main jatuh-jatuh aja, pukul-pukul aja, terbang-terbang aja si Darby Allin ini. Dan si Empang juga cukup concern akan hal itu, karena dia 7 tahun nggak bertanding, nah akhirnya bertanding. Tetapi mereka berdua berhasil mendeliver match yang sangat menarik, sangat luar biasa untuk kita tonton. Nggak rugi nih penonton-penonton di Amerika sana ataupun di internasional yang membeli pay-per-view ini hanya untuk menonton pertandingan si Empang melawan Darby Allin, karena pertandingannya cukup seru. Cuma karena yang menang si Empang, mungkin akan ada orang yang mikir gitu loh, karena si Empang dari awal dia masuk All Elite Wrestling, dia katanya mau membantu talenta-talenta muda, dan orang berpikir kayaknya si Empang akan kalah di All Out ya, karena dia awalnya mau masuk All Elite Wrestling ya mau membantu. Tapi endingnya tetap aja si Empang yang menang, yang pin Darby Allin. Kalau saya bisa excuse ya, kenapa si Empang menang dalam match ini, karena ini Chicago. This is Chicago. Jadi acara All Out ini diadakan di Chicago, kandangnya si Empang. Si Empang gak bisa kalah di Chicago. Jangan sampai dia kalah di Chicago, karena ini kandangnya dia harus menang. Karena mungkin Tony Khan dan juga All Elite Wrestling pengen pertandingan ini ataupun semua fans itu pulang dengan kebahagiaan karena favoritnya menang. Ini debut matchnya si Empang, dia tidak bisa kalah. Akhirnya ya bagusnya dia yang menjadi pemenang melawan Darby Allin. Tidak menutup kemungkinan nanti mungkin untuk feud selanjutnya si Empang bisa aja kalah ya. Tapi untuk match pertama debut dia harus menang, karena harus spesial untuk dia dan juga untuk fans. Saya tidak begitu keberatan si Empang menang, tapi mungkin tidak sesuai ekspektasi saya aja begitu. Match berikutnya sebelum main event ada Paul White versus QT Marshall. Ini bisa dibilang agak sedikit medium lah panjang storyline mereka, karena storyline mereka tuh cuma kayak disisip-sisip aja begitu. Cerita mereka berdua ini kayak disisip-sisip aja dalam episode-episode Dynamite. Dan ini merupakan pertandingan debutnya Big Show atau Paul White dalam All Elite Wrestling, karena dia masuk All Elite Wrestling sebagai komentator ya saat waktu itu ya, dan dia janji dia akan bergulat. Inilah janjinya sudah dipenuhi, tetapi matchnya hanya berjalan singkat saja.
QT Marshall sudah diperkirakan memang akan kalah, dan matchnya kayak match filler aja ya. Padahal ini matchnya harus spesial, ini adalah matchnya Big Show. Tapi karena memang Big Show udah tua sepertinya ya, jadi pertanding yang gak usah lama-lama lagi. Dia kebanyakan pertandingan cuma mukul-mukul dada aja begitu, ditepok-tepok dadanya gitu yang biar bunyinya gede. Psh, ya, bukan psh ding, pak gitu bunyinya, pak gitu doang ya. Pertandingannya berjalan begitu. Karena mungkin pertandingan ini setelah pertandingannya si Empang, jadi ya mereka tidak mau berusaha banget lah ya, karena pertandingan sebelumnya sudah luar biasa. Jadi pertandingannya cuma mukul-mukul kayak gini doang nih. Shhh, kata Big Show-nya, terus dipukul. Wah, suaranya gede banget itu pas saat pertandingan ini, dan penonton juga banyak yang bersorak-sorak. Begitu. Satu lagi dipukul lagi, pak begitu. Nah, ini kalau teman-teman mau tanya, ini beneran ini dipukulnya dan sakit beneran. Tapi yang mereka cari adalah suaranya. Dan inilah yang mereka inginkan begitu. Ya, si Paul White menang dengan sangat mudah ya di acara All Out ini. Ini internetnya kenapa sih nih? Kita lanjut lagi, main event time. Kenny Omega versus Christian Cage, All Elite Wrestling World Championship. Kenny Omega sudah lama nih memegang championship sejak masih pandemi juga ya. Dan Christian Cage adalah lawannya, yang harusnya ini lawannya itu sebelumnya tuh direncanakan si Hangman Adam Page. Tapi AEW memutuskan untuk menunda storyline antara Hangman dan Kenny. Akhirnya memberikan kesempatan untuk Christian Cage melawan Kenny Omega. Christian Cage ini adalah Impact Champion ya. Dia menang lawan Kenny Omega untuk mendapatkan championship Impact-nya pada saat episode pertama AEW Rampage. Dan di match ini berjalan sangat-sangat menarik. Banyak yang juga senang dengan pertandingan ini, tetapi bukan, bisa dibilang kalau dibandingkan dengan semua pertandingan ya, ini bukan pertandingan yang terbaik dalam angelnya, yang tak pernah ada yang bisa kick out dengan one winning angelnya yang dia performkan kepada semua lawannya, terutama ini Christian Cage. Akhirnya ya udah dengan gampangnya lah Kenny Omega dengan satu move one wing angel aja, akhirnya Christian Cage kalah dan pertandingan dimenangkan oleh Kenny Omega. Yang paling menarik dan luar biasa, sangat-sangat mengejutkan adalah ending dari match ini. Setelah ending dari match ini, karena setelah ending dari match ini kita disuguhkan dengan debut bukan cuma satu ya, 2 orang langsung begitu dalam ending match ini. Yang pertama adalah it's Adam Cole, baby, yang datang ketika Kenny Omega ngomongin soal penantangnya nggak akan ada yang selevel sama dia. Akhirnya lampu mati, terus muncullah musiknya Adam Cole yang baru lah ya, yang nggak yang kayak di NXT. Keluar Adam Cole, dan tidak berapa lama pada saat Kenny Omega ingin pamit begitu dengan good night, good evening, and good night, wah begitu ya. Terus muncullah musik yang kita sudah tahu semua. Baru nama lamanya dia bukan Daniel Bryan, tetapi Bryan Danielson. Saya sudah bahas tentang ini di video yang ada di channel Gilang Wrestling. Dari keseluruhan acara kita sudah tahu kalau All Out adalah sebuah acara yang sangat worth it ya. Sangat-sangat deliver sesuai ekspektasi semua fans gulat profesional. Dan tahu bakalan ada sesuatu yang mengejutkan, dan tahu matchnya akan keren-keren. Dari semua match yang saya favoritkan adalah tentunya match tag team championship Young Bucks melawan Lucha Brothers dalam Steel Cage, matchnya Eddie Kingston melawan Miro, sama matchnya CM Punk melawan Darby Allin. Selebihnya ya keren-keren juga, tapi ya 3 yang saya sebutkan tadi yang paling keren. Yang mana nih match favorit teman-teman? Komen di bawah ya. Terima kasih buat yang sudah menyimak sampai habis di podcast Gilang Wrestling, because you deserve it.